Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma اللهم salli ala صل على Muhammad. محمد وآل محمد Allahumma salli اللهم ala صل Muhammad على wa ali محمد وآل Muhammad. محمد اللهم صل Allahumma على salli محمد ala وآل محمد Muhammad wa ali munajjil falasakhin. وعجل Wa ala فرجهم. alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur kita di surat yang ke-16, surat An-Nahl. Malam ini kita akan baca ayat 26 sampai 30. 26 sampai 30. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safai Saleh dari Singapura. Kita mohon kepada beliau dengan segala hormat untuk membantu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya 26 sampai 30. Mari kita sama-sama menyimak bacaan beliau dan mengikutinya bersama. Seraya persilakan kepada beliau. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله Cuman dikasih di ini for your info aja. من القواعد فقر عليهم. Debbie juga tahu dijodohin sama si فأتى الله بنيانهم من القواعد عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي. Dan kemudian sekarang kita akan ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي dan persiapan ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
ويقول أين الذين شركاؤنا كنتم شاقون تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولدار الآخرة خير ونعم دار صدق الله العلي العظيم صدق الله
Salli wa sallim zid wa barik ala rasulillah alihi al-athhar ala rasulillah alihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mewakili seluruh peserta mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Soleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi perhatian dari Allah SWT kepada beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, dan kita. Begitu juga semoga Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang ikut membaca tadi ayat-ayat Al-Quran, hidupnya diberkahi, rezekinya dilapangkan, urusannya dimudahkan dengan ayat-ayat. Mari kita teruskan surat An-Nahl. Nomor urut 16. An-Nahl artinya lebah. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 128 dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-30. Mari kita ulangi dari ayat yang ke-25 sebelum kita lanjut, biar ada kesinambungan. Di ayat yang ke-25, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Jadi semua nanti manusia akan memikul beban-beban. Beban yang dimaksud di sini terutama dosa-dosa. Karena kalau pahala atau kebaikan tidak disebut dengan beban. Yang ini adalah beban, auzarahum kamilatan. Kata-kata kamilah sempurna. Artinya tidak ada yang luput satu pun juga pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Begitu juga orang yang mereka sesatkan, mereka atau kita mendapatkan share, saham. Maka kalau ada orang yang kita sesatkan, maka kesesatan orang itu menyebabkan orang itu mendapatkan dosa 100% dari perbuatannya, dan kita juga 100% dari perbuatan kita menyesatkan mereka. Jadi perbuatan kita sendiri itu menyesatkan orang lain, itu dosa. Yang bersangkutan ikut tersesat, itu juga adalah dosa bagi dirinya. Ala, ketahuilah, camkanlah, sa'ama yazirun. Itulah beban yang paling buruk. Kalau bebannya biasanya yang baik, bagus, tapi ini bebannya dosa. Maka dikatakan alasa amayazirun, itulah beban ataupun pikulan yang paling buruk, dan kita meminta perlindungan dari Allah SWT agar nanti di akhirat kita jangan sampai mengalami nasib seperti itu. Kita lanjutkan ayat 26, berbicara tentang peradaban-peradaban masa lalu yang runtuh, padahal mereka telah dibangun dengan sumber daya dan sumber dana yang begitu besar. Mereka telah bekerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam lagi, begitu seterusnya. Kemudian mereka membangun bangunan-bangunan, peradaban-peradaban, tetapi karena ulah perbuatan mereka sendiri, peradaban yang mereka bangun beratus-ratus tahun, akhirnya punah juga. Jadi orangnya hancur, meninggal, mati, peradabannya pun pada akhirnya mati juga. Kalau kita melihat dunia dari sisi dunia saja, maka ini yang disebut dengan absurd, ini yang disebut dengan tidak bernilai apa-apa. Karena kita telah menghabiskan waktu untuk membangun peradaban, tapi peradaban yang telah kita bangun itu juga hancur. Allah SWT berfirman di ayat 26, qad makaral ladzina min qablihim. Banyak umat-umat sebelum kita yang membuat makar. Maksudnya makar itu mereka menganggap bisa hidup tanpa berhubungan dengan Allah.
Mereka merasa bisa hidup, mereka tetap bisa hidup tanpa beragama, tanpa mengikuti ajaran Nabi dan Rasul. Memang kelihatannya secara kasat mata, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulnya, Rasulullah, juga kelihatannya bisa hidup saja, bisa hidup seperti biasa saja. Tetapi dalam pandangan Allah dan hakikatnya adalah mereka sebetulnya membinasakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena satu, dirinya manusia, kita semuanya pasti akan mati. Kita pasti akan mati, hancur. Yang kedua, peradaban ini kalau kita mati belum tentu juga mati, tetapi pada akhirnya akan mati juga. Artinya kalau kita mati, mungkin kita mengatakan peradaban masih ada. Kita wariskan kepada anak cucu kita. Jawabannya benar. Tetapi lama-kelamaan, setelah melintasi waktu yang lama, akhirnya peradaban itu hancur juga. Dalam kehidupan kita sekarang, bagi Bapak, Ibu, Puan dan Tuan yang berusia sekitar 50-an tahun, tentu sudah menyaksikan betapa banyak peradaban yang sudah hancur. Banyak bangunan-bangunan yang dulunya mewah, megah, tapi kemudian hancur begitu saja. Apa sebabnya? Karena memang hukumnya dunia begitu. Ada saatnya dibangun dan ada saatnya hancur. Jadi seperti kita juga manusia, ada saatnya tumbuh menjadi besar dan dewasa, tapi ada saatnya kemudian kita mati meninggal dunia. Nah, oleh sebab itulah, siapa yang membuat makar seperti itu seakan-akan bisa hidup tanpa berhubungan dengan Allah, maka fa'atallahu bunyanahum. Maka Allah datang, katakan secara barafiah ini artinya Allah datang, ya. Baik bunyanahum kepada bangunan mereka. Maksudnya itu Allah memberikan azab atau menghancurkan bunyan. Secara bahasa bunyan itu adalah bangunan, bina, dibentuk jamaknya, tapi bisa kita artikan juga peradaban. Karena peradaban kan berbentuk bangunan-bangunan juga. Jadi kita bisa artikan ini bunyanahum, bangunan peradaban mereka. Jadi orang-orang buat makar ini seakan-akan bisa hidup tanpa beragama, bisa hidup tanpa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa hidup tanpa menjadikan Rasulullah sebagai teladan, maka kemudian pada akhirnya fa'atallahu, Allah akan mendatangkan kepada peradaban mereka itu. Artinya peradaban ini akan hancur. Minal qawaidi, hancurnya sampai kepada pondasinya, dasar-dasarnya. Ya kita bisa lihat apa namanya. Katakanlah misalnya peradaban Yunani. Peradaban Yunani terkenal bukan hanya bangunannya, tetapi juga ilmu pengetahuannya, terutama filsafatnya. Di Yunani dulu banyak sekali filosof besar. Siapa yang tidak kenal orang seperti Socrates, seperti Plato atau Platon, seperti misalnya Aristoteles dan sebagainya. Tetapi nama-nama ini bagi bangsa Yunani tinggal nama saja. Bangsa Yunani sekarang kita tidak kenal lagi filosof. Kita tidak pernah membaca buku yang diterbitkan di Yunani oleh para filosofnya. Jadi sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Bahwa Yunani hancur bukan hanya bangunan-bangunannya, tetapi dasar berdirinya peradaban Yunani, yaitu ilmu pengetahuan, terutama filsafat, pun runtuh. Sekarang bergeser ke tempat lain. Pernah bergeser ke Italia, lalu bergeser ke Perancis, lalu bergeser ke Inggris, sekarang bergeser ke Amerika. Dan kita sekarang sedang melihat proses itu bergeser ke Asia Timur, yaitu Tiongkok. Jadi seperti itulah peradaban. Apakah itu Tiongkok terakhir? Tidak, pasti masih akan bergeser lagi. Maka Allah mengatakan fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi. Bangunan peradaban mereka dihancurkan termasuk dasar-dasarnya. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Lalu kemudian runtuhlah. Kita artikan saya runtuhlah bangunan itu mulai daripada atapnya, sehingga kemudian dari atas ke bawah, dari fauqihim, dari atasnya sampai kepada pondasi-pondasinya hancur. Maka bisa diartikan bahwa mulai daripada peradabannya sampai kepada dasar yang membangun peradaban itu, yaitu pengetahuannya, itu kemudian runtuh. Kita mengetahui Bapak, Ibu, jemaah sekalian, bahwa tidak ada peradaban yang tidak didahului dengan kemajuan pengetahuan. Jadi selalu peradaban itu dimulai dengan
sumber daya manusia. Jadi selalu pengetahuan dulu. Ya. Jadi kalau tidak dimulai dengan pengetahuan, ya tidak bisa. Nah, kita lihat pengetahuan itulah menjadi dasar-dasar seluruh peradaban. Nah, ketika peradaban itu hancur, bukan hanya bangunannya, kota-kotanya yang rubuh, tetapi juga tiba-tiba tidak menjadi pusat pengetahuan lagi. Jadi, minal qaid fakharra alaihim saqfun fawqihim wa atahumul adab, sehingga Allah mendatangkan kepada mereka azab. Di dalam bahasa kita sehari-hari, ya, kata-kata azab ini terkadang kita artikan sebagai sesuatu yang sifatnya seperti yang terjadi pada Bani Israel, kaumnya Fir'aun yang mengejar Bani Israel. Ya, hancur. Seperti itu yang kita lihat azab. Atau seperti kaumnya Nabi Nuh yang tenggelam di lautan. Seakan-akan itu yang kita lihat azab. Sebetulnya itu hanya tingkatan saja. Azab itu secara harfiah artinya hukuman. Yang namanya hukuman itu adalah akibat dari perbuatan kita. Ingat, yang namanya hukuman akibat perbuatan. Misalnya kita melempari orang batu. Kita dilapor polisi. Akhirnya apa? Kita ditangkap, ditahan, di penjara. Nah, ketika kita di penjara itu namanya azab. Hukuman dari akibat kita melempar orang dengan batu. Jadi sebetulnya itu adalah konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah akibat sebetulnya. Kalau kemudian ada seperti kaumnya Fir'aun dihancurkan, atau kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, ataukah kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan dengan lemparan-lemparan batu dari langit, maka itu hanya tingkatan saja, itu tingkatan pembinasaan secara menyeluruh. Ya. Tapi bisa saja secara individu, secara personal, secara orang per orang. Apabila kita melakukan perbuatan yang salah, nanti akan ada akibatnya. Sebetulnya akibat itu adab namanya. Adab itu artinya hukuman. Hukuman itu adalah akibatnya. Apabila apa yang kita terima bukan hukuman, itu namanya zalim. Jadi yang namanya zalim itu menimpakan kesulitan, penderitaan kepada seseorang ataukah kepada lingkungan yang bukan merupakan akibat dari perbuatannya. Misalnya kita tahan orang penjara, tidak bersalah, yaitu zalim namanya. Jadi ulangi, kalau kita tangkap orang, di penjara tidak ada kesalahannya, yaitu namanya zalim. Tapi kalau dia ditangkap di penjara karena memang melakukan kesalahan, dan penjaranya itu melalui proses hukum yang fair, maka itu disebut dengan adil, bukan zalim. Dan tidak ada orang marah, seperti itu. Jadi dengan demikian azab itu sebetulnya hukuman. Makanya kita pernah lihat bahwa di dalam Al-Quran, Fir'aun pun juga menghukum, mengazab. Fir'aun mengatakan kepada Musa, kami akan mengazab kamu. Kalau kamu tidak berhenti, maka la'u'adzibannakum. Saya akan mengazab kamu dengan su'ul adab, dengan azab yang paling buruk. Maksudnya itu hukuman yang paling berat. Jadi artinya adab itu hukuman. Misalnya kita rajin meminum minuman yang dilarang, lalu kemudian tubuh kita rusak. Nah itu sebetulnya dalam pengertian azab juga, karena kita mengalami penyakit itu karena perbuatan kita sendiri. Jadi seperti itu perbuatan kita sendiri. Kita suka keluar malam misalnya dengan tidak pakai jaket yang terbuka. Baru kemudian hampir setiap malam seperti itu. Kemudian lama-kelamaan kita terkena paru-paru basah misalnya. Ya, paru-paru basah itu azab sebetulnya. Kenapa? Karena hukuman akibat perbuatan kita yang tidak melindungi kesehatan dari angin dingin, angin malam. Nah, jadi namanya azab seperti itu. Ya. Cuma berbeda-beda tergantung tingkatannya. Ya. Tergantung tingkatannya. Sederhana saja kalau kita misalnya tidak menggunting kuku, tidak sering menggunting kuku dan dia panjang, nanti kalau kita menggaruk itu pasti kemudian luka tuh kulit kita, cenderung luka karena kukunya tajam. Nah, lukanya sebetulnya azab dalam pengertian yang paling ringan karena kuku kita tidak dipotong, sehingga ketika kita tanpa terasa menggaruk ke kulit kita karena gatal, ternyata kemudian berdarah karena kukunya panjang. Nah, itu artinya berdarahnya itu adalah akibat kuku panjang. Tapi apakah berdarah bagi mereka yang kukunya sangat pendek atau tidak ada? Ya tentu tidak.
Nah, jadi itu contoh-contoh yang paling konkret. Jadi, wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Allah mendatangkan kepada mereka azab dari mana? Min haitsu la yash'urun. Dari arah yang tak mereka duga-duga. Min haitsu la yash'urun. Dari arah yang tak mereka duga. Dari arah yang tak mereka sangka, dari arah yang tidak mereka pikirkan. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa yang namanya azab itu adalah akibat perbuatan kita. Kalau bukan akibat perbuatan kita dan kita ditimpakan azab ataukah hukuman oleh manusia, maka itu namanya perbuatan zalim. Jadi perbuatan. Karena Allah itu tidak mungkin zalim, maka tidak mungkin Allah menimpakan kepada kita sesuatu yang bukan akibat perbuatan tangan kita sendiri. Kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan ini. Ini kita lihat surat 7, surat Al-Araf, ayatnya 99. Sini Allah berfirman, fa'aminu makrallah. Afa'aminu, jadi afa'aminu, karena fa'aminu, afa'aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Makar Allah itu artinya Allah juga bikin upaya, Pak. Jadi contohnya kalau kita misalnya membuat makar kepada Allah atau makar kepada manusia yang dilarang oleh Allah, lalu kemudian setiap makar atau rencana itu kan pasti memiliki jalur, dan jalur-jalur itu selalu ada lawannya. Apa saja ada lawannya? Ya. Selalu ada lawannya. Contohnya misalnya kita belok kanan, berarti lawannya ke kiri. Kita ke atas, lawannya ke bawah, seperti itu. Jadi selalu ada lawannya. Nah, ketika kita membuat keburukan atau makar buruk, tentu selalu lawannya selalu di sisi Allah kan. Yang namanya makar buruk itu kan pasti tidak sejalan dengan Allah atau menyimpang dari jalan Allah. Kata menyimpang dari jalan Allah kan berarti membelakangi, meninggalkan, berpaling dari Allah. Nah, dengan demikian sekaligus atau otomatis Allah membuat makar kepada kita. Ya. Maka dikatakan bagi mereka tadi yang di atas yang membuat makar di sini, mereka tadi makar alladzina min qablihim. Nah, Allah mengatakan apakah mereka pantas merasa aman dengan makar yang mereka lakukan dari makar Allah? Ya, tentu kita mengatakan tidak mungkin, karena tidak ada orang yang bisa lari dari makar Allah, karena makar Allah itu adalah kebalikan dari makar kita yang buruk ya. Fala ya'manu makrallah. Hendaknya mereka jangan merasa aman dari makar Allah. Jadi atau tiadalah orang merasa aman dari makar Allah illa kecuali al-qaum al-khasirun. Kaum yang rugi ya. Jadi kalau ada merasa aman dari makar Allah, rugi dianya. Kenapa? Pasti akan tertimpa. Apa akan tertimpa? Contohnya kalau kita naik perahu, naik sampan. Sampan itu kan mudah goyang ya, karena kecil. Kalau kita misalnya duduk di sisi sebelah kiri si sampan itu, di dindingnya, apa yang terjadi kira-kira? Otomatis kan itu perahunya akan ke kiri. Ke kiri artinya meninggalkan sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu naik ke atas, sebelah kiri turun ke bawah. Sampai pada titik tertentu, maka kemudian perahu itu terbalik. Nah, pada saat dia terbalik, siapa yang menderita di sana? Ya kita. Kalau toh tidak mati, ya paling tidak basah kuyup. Nah, seperti itu. Nah, jadi Allah katakan orang yang merasa aman itu salah. Pasti dia rugi. Maka tidak pantas manusia itu merasa aman dari makar Allah. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Jadi kalau kita merasa aman dari makar Allah, merugi. Apa yang diinginkan Allah di dalam ayat ini? Yaitu ketahuilah bahwa setiap perbuatan kita selalu terikat hukum sebab akibat. Selalu terhukum efek dan cause and effect. Seperti itu. Selalu ada akibatnya, selalu ada hukumannya. Negara yang aman, negara yang baik adalah negara yang law enforcement-nya bagus. Yang penegakan hukumnya bagus. Sehingga artinya apa? Tidak ada satupun kesalahan warga negara yang tidak atau yang luput dari hukuman. Nah, kalau itu yang terjadi, pasti negara itu menjadi damai, menjadi aman. Tapi kalau ada perbuatan buruk yang dibiarkan tidak terhukum, ya maka otomatis lama-kelamaan banyak orang melakukan perbuatan buruk tersebut. Maka negara atau masyarakat tersebut akan menjadi
kacau, menjadi chaos dan sebagainya. Oleh sebab itulah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 35. Allah berfirman, yauma yaghsyahumul adzab. Pada hari itu nantinya di akhirat, azab akan menyelimuti kita, menutupi kehidupan kita. Min fawqihim dari atas, wa min tahti arjulihim dari bawah. Ya. Jadi azab hukum bisa dari atas, dari langit, dari panas dan sebagainya. Dari bawah bisa juga, ya. Seperti misalnya longsor, banjir dan sebagainya. Wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Lalu kemudian kepada mereka dapat azab ini, Allah berkata kepadanya terutama nanti di akhirat, dzuqu, rasakanlah ma kuntum ta'malun, apa yang dulu di dunia kamu kerjakan. Jadi kita lihat kata-kata kuntum dulu di dunia. Artinya sekarang di akhirat ini, al-yauma di akhirat ini. Sekarang di akhirat, dulu di dunia. Jadi dunia ini adalah pendahuluan daripada akhirat. Akhirat adalah akibat daripada dunia. Maka apa yang didapatkan di akhirat adalah tergantung apa yang kalian kerjakan di dunia. Jadi zukur, rasakan. Apa yang kita rasakan? Apa yang dulu di dunia kita kerjakan. Nah, jadi apa yang kita kerjakan di dunia akan berdampak kepada yauma di sini pada hari akhirat. Kalau perbuatan kita itu perbuatan buruk, maka tentu azabnya, hukuman. Tapi kalau perbuatan kita itu perbuatan baik, tentu nanti surga. Jadi kesimpulannya, di akhirat ini, zuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah kehidupan akhirat ini sesuai dengan apa yang dulu kalian di dunia kerjakan. Jadi kata-kata zuqu di sini bisa berlaku bagi penghuni neraka, bisa berlaku bagi penghuni surga. Kalau penghuni neraka, zuqu ma kuntum ta'malun, rasakanlah perbuatan durhaka, perbuatan dosa yang dulu di dunia kalian kerjakan. Kalau kita artikan di sini adalah neraka, surga, maka wahai ahli surga, rasakanlah apa yang dulu kalian kerjakan di dunia, yaitu amal-amal soleh. Jadi sudah jelas. Summa yaumal qiyamati yukhzihim. Kemudian mereka di hari kiamat itu mereka dihinakan. Allah menghinakan mereka. Yukhzihim itu mereka dihinakan atau Allah menghinakan mereka. Jadi di akhirat itu ada perasaan hina sebetulnya. Yukhzihim, dihinakan mereka di akhirat. Di dunia ini kan kita bisa merasa di atas angin, kita merasa di atas daun, ya. Kita merasa di langit, kita merasa pokoknya di atas. Kita adalah orang yang hebat, tidak bisa dijangkau oleh hukum, sehingga kemudian banyak orang yang kalangan atas biasa berbicara seenaknya saja kepada orang bawah, seperti itu. Nah, Allah mengatakan tidak ada satupun perbuatan buruk di dunia ini yang luput daripada akibat di akhirat. Termasuk kalau mereka tadi melakukan perbuatan buruk di dunia, maka kemudian di akhirat mereka akan dihinakan. Summa yaumal qiyamati yukhzihim. Pada hari kiamat nantinya Allah menghinakan mereka, wa yaqulu, dan Allah berkata kepada mereka, aina syuraka iyalladzina kuntum tusyaqquna bihim. Di manakah sekarang sekutu-sekutu yang dulu dan di dunia kalian sembah, kalian gunakan, kalian jadikan sebagai sembahan lain, keagungan lain, pujian lain selain daripada Allah. Mana sekarang? Aina syuraka, manakah sekutu-sekutu yang kamu dulu di dunia menjadikan aku, kamu sembah selain mereka juga. Yang mereka disembah selain Allah. Tusyakuna fihim, yang menyebabkan kalian benci kepada Nabi dan pengganti-pengganti Nabi. Tusyakuna fihim itu artinya kalian memusuhi artinya. Tusyakuna fihim artinya kalian memusuhi Nabi. Ya. Memusuhi para pengabar langit, pengabar kebenaran. Gara-gara cinta kepada syuraka, kalian memerangi bahkan memusuhi Nabi. Kata syuraka di sini bisa benda, bisa patung, bisa pohon, tapi bisa juga manusia yang mereka bela mati-matian padahal tidak sejalan dengan agama Allah. Maka Allah bertanya, mana dulu itu tokoh itu di dunia yang dulu di dunia kalian
kalian sembah, kalian mengabdi kepadanya, sampai-sampai kalian rela memusuhi Nabi yang di mata kalian tidak melakukan kejahatan apapun. Qala alladziina utul ilm. Nah, sini kerjanya orang berilmu di sini. Ini orang berilmu itu memberikan jalan, menasihati orangnya. Qala alladziina utul ilma. Jadi terhadap mereka-mereka tadi ini yang dihinakan, dari kaum-kaum itu ada orang berilmu di antara mereka. Maka berkatalah orang berilmu, innal khizyal yawma su'a 'alal kafirin. Di akhirat nanti orang berilmu itu berkata, sungguhnya al khizya, kehinaan, al yawma pada hari ini, wasu'a dan keburukannya adalah ditimpakan kepada alal kafirin, orang yang menolak. Kata-kata alal kafirin di sini adalah orang-orang yang di dunia menutup hatinya terhadap kebenaran. Jadi kalau di akhirat ada kehinaan, maka Allah mengatakan kehinaan itu akan ditimpakan, diberikan kepada orang-orang yang buruk. Ya. Wasu'a, ditimpakanlah kepada mereka itu, yaitu alal kafirin, kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Itulah surat Hud, surat yang ke-11 ayat 93. Allah berfirman, wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, beramallah, berbuatlah, ala makanatikum, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kapabilitas kalian. Ini aku pun, kata Nabi dalam ayat ini, amilun, juga beramal. Jadi Nabi pun beramal. Jadi jangan kita berkata, wah Nabi itu sudah manusia terbaik, manusia sempurna, maka dia tidak perlu beramal lagi. Itu keliru. Ya, justru Nabi dipilih karena bisa memberikan teladan yang mulia dalam hal beramal dan beribadah. Jadi katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku itu, malu ala makanatikum, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian, maksimalkan sesuai dengan kemampuannya. Aku pun, kata Nabi di sini, amilun, yaitu beramal. Dan saufa ta'lamun, nanti kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan itu, amalan itu. Kalian akan melihat akibatnya, hasilnya daripada amal itu. Man ya'tihi adabun, siapa yang Allah berikan kepadanya adab, yukhzihi, berarti Allah menghinakannya, wa man huwa kadhibun, dan begitu juga siapa yang berdusta. Jadi siapa yang mendapatkan azab, ya, atau juga dusta, siapa yang datang dengan dusta, maka Allah pun menimpakan kepadanya yukhzihi, ya, memberikan kepadanya kehinaan. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wartaqibu, tunggulah, aku pun bersama kalian menunggu. Bisa juga awasilah, saya juga bersama kalian mengawasi. Mengawasi kan mirip menunggu juga. Mengawasi agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Surat yang ke-28 ya. Surat Al-Qasas ya. Ayatnya 80. Ini juga yang menasihati adalah utul ilma. Ingat tadi di sini kata-kata utul ilm ini. Utul ilm. Jadi penekanannya di sini adalah utul ilma ini. Utul ilma. Qala alladzina utul ilma, berkatalah orang-orang diberikan kepadanya al-ilm. Ya, berikan kepadanya ilmu. Innal khizya al-yawma wasu'a 'alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan pada hari ini akan ditimpakan, ya, hari yang buruk ini, dan kehinaan dan keburukan ini ditimpakan kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Kata siapa? Kata orang berilmu. Nah, begitu juga. Jadi orang berilmu itu sifatnya menasihati, dan itu terjadi nanti di akhirat. Tapi di akhirat tentu statusnya bukan menasihati, hanya mengingatkan bahwa orang yang melakukan perbuatan buruk, menutup hatinya, pasti akan menerima akibat buruk juga di hari akhirat ini. Kita lihat lagi di sini sepak terjang orang yang berilmu. Kita lihat di sini. Suratnya Al-Qasas, surat 28 ayat 80. Allah firman, wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu. Ya. Ceritanya siapa ini? Ceritanya Qarun. Jadi ceritanya Qarun di atas ini. Ya. Jadi Qarun ini adalah yang kaya raya, kerjanya flexing. Jadi Qarun itu kerjanya flexing, tidak humble orangnya. Ya.
selalu mempertunjukkan kemampuannya. Ya, jam-jam tangan mewahnya dipertunjukkan di depan umum. Macam-macam, semua yang dimiliki itu dipertunjukkan. Ya. Kita lihat dulu ayat 9 supaya nyambung dengan yang di bawah tadinya. Ini Qarun ya. Fakharaja ala qaumihi, maka Qarun itu keluar, ataukah kita sebut saja kalau Qarun keluar di tengah-tengah masyarakat, kita artikan ini masyarakat qaumihi fi zinatihi, selalu berada dalam semua bentuk kemewahannya, tampil dengan segala kemewahannya, perhiasannya dan sebagainya. Semua ditampilkan, ya, cincinnya 10 jari-jarinya 10-10-nya pakai cincin emas dan berlian, kurang lebih begitulah mungkin ya. Ya, semuanya dipakai dengan segala macam. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, berkatalah orang yang kebetulan juga pengen sekali mendapatkan kehidupan dunia. Maka berkatalah mereka itu yuridu menginginkan al-hayat, berangan-angan juga untuk mendapatkan kehidupan dunia yang seperti Qarun itu. Maka berkatalah mereka, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah bahagianya kami seandainya kami juga diberikan seperti atau dikaruniakan kepada kami seperti yang dikaruniakan kepada Qarun. Mereka tiba-tiba ingin seperti Qarun juga. Nah, inilah kenapa kira-kira, karena tidak membuat perbandingan, tidak ada patokan, tidak ada parameter. Nah, sehingga dia hanya berdasarkan keinginannya. Karena memang selama ini juga menginginkan kehidupan dunia, maka yang dikagumi Qarun. Nah, disinilah jemaah sekalian banyak orang kecewa di negara demokrasi seperti di Indonesia. Karena dia mengidolakan calon anggota parlemennya karena hebat ini dan itu. Suatu saat kalau ternyata korupsi, akhirnya kecewa berat. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena terlalu tinggi harapannya. Ekspektasinya terlalu tinggi. Maka harusnya kita pahami jemaah sekalian bahwa harusnya kalau ada orang seperti itu, sebetulnya pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Oleh sebab itulah, selalulah kita bersikap sederhana, humble. Dan bukan hanya kita, tapi juga mencintai, mengikuti, mensaluti orang yang humble, bukan sebaliknya. Bukan yang suka flexing, bukan orang yang suka mempertunjukkan kedermawanannya atau mempertunjukkan kemampuan ekonominya dan harta bendanya. Nah, kenapa? Karena nanti akan salah nanti ini. Mereka berkata, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Innahu, sungguhnya Qarun itu ladzu hazzin azim. Qarun itu benar-benar mendapatkan keuntungan, mendapatkan mendapatkan laki yang besar, mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya. Apa kata orang berilmu? Wa qala alladzina utul ilma. Justru orang berilmu menasihati. Ya, jadi orang berilmu itu bukan hanya dilihat dari titelnya, tampilnya di pusat, bukan. Ya, kalau kita lihat siapa tandanya, lihat aja di sini. Qala alladzina utul ilma. Jadi kalau dia orang berilmu, nasihatnya seperti ini. Apa katanya? Wailakum, celakalah kalian. Siapa kalian yang maksud sini? Yang tadi di atas di sini mengatakan yuridun lah hayata dunia. Mereka ini jamak, yuridun jamak. Maka di sini pun juga menjadi jamak. Ya. Maka di sini juga jamak ya. Di sini wailakum, celakalah kalian. Ya. Hukumnya kalian. Jadi waqala alladzina utul ilma, berkatalah orang yang berilmu itu, wailakum, celakalah kalian kalau ingin seperti Qarun. Apa sebabnya? Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Karena sungguhnya pahala di sisi Allah atau imbalan di sisi Allah jauh lebih baik liman amana wa amila salih. Tapi ingat, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman dan amal saleh. Jadi sawabullahi khair, ya. Sawabullahi khair, jadi pahala Allah itu baik, sangat baik. Tapi ingat, liman hanya bagi orang yang amana wa amila salihan, beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tiadalah diberikan kebaikan nanti di akhirat juga itu
kecuali kepada orang yang sabar. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap hidup ini lama, padahal sebetulnya sebentar dibanding dengan akhirat. Nah, karena kita merasa lama, terkadang kita tidak sabar, maka kemudian kita tidak cukup banyak beramal beriman dan beramal saleh. Maka untuk mengisi hidup-hidup kita, hari-hari kita, derap nafas kita, langkah-langkah kita dengan iman dan amal saleh harus sabar. Makanya ini juga iman, amal saleh dan sabar ini juga kita temukan dalam surat yang sangat terkenal tentang waktu, yaitu Al-Asr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sama. Jadi makanya orang berilmu itu begitu. Maksudnya kalau tidak begitu, misalnya punya sertifikat yang banyak, punya ijazah yang banyak, itu kan berarti orang dapat ijazah doang, bukan dapat ilmu. Antara orang dapat ijazah, dapat ilmu beda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dapat ijazah ya bisa dengan sekolah, dengan mendatangi kursus secara rutin, ya nanti dapat ijazah, dapat sertifikat. Tapi kalau ilmu belum tentu. Nah, maka harusnya sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, bukan menuntut gelar. Sehingga kalau nanti kita dapat gelar-gelar apapun, kita anggap itu sebagai bonus belaka saja, karena bukan itu tujuan kita. Kita lihat lagi saya surat An-Nisa. Sini kita lihat tadinya orang yang diwafatkan malaikat ya. Nah, jadi summa yaumal qiyamati yuzim yaqulu ya aina syuraka'i alladziina kuntum tusyakkuna fihim. Qala alladziina utul ilma innal khizyal yauma was-su'ala alal kafirin. Jadi sesungguhnya kata orang yang berilmu ini, kehinaan nanti di akhirat, kemudian juga keburukan, itu sebetulnya hanya ditimpakan kepada orang kafir. Jadi kata-kata hinaan di sini bisa diartikan ke hukuman yang berat. Ya, ingat kata-kata su'ul hizab, su'ul adab maksudnya, seburuk-buruknya hukuman. Ya. Jadi kita anggap ini bahwa kehinaan dan hukuman yang berat ditimpakan kepada orang yang tertutup hatinya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ingat namanya tadi zalim. Ketika jalan kita menyimpang dari jalan Allah, itu namanya zalim. Kita memberikan hukuman kepada seseorang yang bukan merupakan hasil dari perbuatannya, itu zalim namanya. Jadi kalau kita menghukum seseorang atau bersikap keras dan kasar kepada seseorang, padahal itu bukan bagian daripada perbuatannya, maka itu namanya zalim. Nah, orang-orang zalim seperti ini, zalim itu lawannya adil. Jadi zalim itu adil lawannya. Jadi kalau ada kezaliman, lawannya keadilan. Jadi kalau ada kezaliman bersimah marajalela, menunjukkan keadilan tidak tegak. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaika, orang-orang yang malaikat wafatkan, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Siapakah yang dimaksud sini? Yang di atas tadi. Ya, yaitu orang-orang kafirun atau orang-orang tertutup hatinya. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan tertutup hatinya, dikatakan di sini alladzina tatawaffahumul malaika, orang-orang yang malaikat wafatkan dalam keadaan zalimi anfusihim, menzalimi dirinya sendiri, fa'al qaus salama, lalu kemudian begitu dia dicabut nyawanya, langsung dia menyerah. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata semua power, semua kekuatan yang mereka miliki selama ini hanyalah ilusi. Di dunia dia dikawal oleh oleh aparat keamanan yang hebat, oleh tentara yang kuat misalnya, oleh anak-anak muda yang banyak mengelilinginya. Seperti itu selama di dunia. Jadi dia merasa sangat hebat. Nah, tapi begitu meninggal dunia, nggak ada yang mengikutinya. Pengawalnya, bodyguardnya, tidak ada yang mengikutinya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Barulah dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ternyata kita memang meninggal seorang diri. Ya.
maka pada saat itu dia menyerah. Ya. Falqau, dia datang dalam keadaan assalam, dalam keadaan menyerah. Jadi kalau kita mengucapkan assalam, itu adalah menyerah namanya, artinya damai. Jadi falqau salam. Jadi mereka kemudian menyerahkan dirinya, seraya berkata, tapi ingat seraya berkata, ma kunna na'malu min su'. Kami dulu di dunia tidak pernah melakukan perbuatan buruk. Jadi kami dulu di dunia tidak pernah melakukan perbuatan buruk. Apa kata Allah? Bala. Yang terjadi adalah kamu dulu di dunia melakukan amalan buruk, dosa-dosa. Akan tetapi, ya walaupun kalian menyembunyikannya, innallaha alim. Allah itu maha mengetahui. Jadi ingat, Allah maha mengetahui. Artinya maha mengetahui tidak ada satupun kejadian di alam, di luar tubuh kita, dan di dalam tubuh kita yang tidak diketahui olehnya, karena dia adalah innallaha alim. Bima kuntum ta'malun, disebabkan karena kalian dulu di dunia ta'malun, melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Jadi kata-kata ta'malun muncul lagi di sini, bima kuntum ta'malun, artinya akibat perbuatan sendiri. Ya. Jadi apa namanya, azabnya nantinya itu adalah merupakan akibat perbuatan sendiri. Bima kuntum ta'malun. Ya. Kita masuk surga, itu bima kuntum ta'malun. Kita masuk neraka, bima kuntum ta'malun. Ini kata-kata bima kuntum ta'malun bisa berlaku bagi ahli surga, bisa berlaku bagi ahli neraka, tapi dimanapun manusia berada nanti pada saat itu, semuanya merupakan akibat perbuatan tangannya dulu di dunia. Kata-kata kuntum di sini, dulu di dunia. Pada khuluna, jemaah sekalian, bagi mereka yang tidak beruntung hidupnya di sana, karena dulu di dunia itu adalah bahkan memusuhi Nabi dan pengganti-penggantinya, maka Allah mengatakan kepada fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Jadi diperintahkannya masuk bukan ke surga, tetapi fadkhulu abwaaba jahannam. Abwaaba jahannam. Masuklah ke dalam neraka jahanam melalui pintu-pintunya. Jadi sini pintu-pintu neraka jahanam. Ya. Masuklah kalian pada pintu-pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam juga ada beberapa. Nanti kita lihat ada 7. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Apakah 7 benar atau 7 simbolis, kita tidak bahas. Tapi intinya adalah pintu neraka itu ada, sebagaimana pintu surga juga ada. Ya. Saya kira di antara pintu neraka yang tidak bisa dipungkiri adalah misalnya menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Jadi fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dan mereka siapa yang masuk di dalam neraka jahanam ini, maka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi siapa saja masuk ke dalam neraka jahanam di sini, ya, maka dia akan kekal nanti di akhiratnya. Khalidina fiha. Falabi sama soal mutakabirin, dan itulah seburuk-buruk tempat kembalinya atau tempat tinggalnya al-mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan dirinya. Khalidina fiha falabi sama soal mutakabbirin. Kita lihat ayat pembandingnya di sini. Kita lihat surat An-Nisa dulu ini. Allah firman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, menzalimi dirinya mereka sendiri. Jadi ada orang mati dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ada orang mati menzalimi dirinya sendiri. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu, malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, kenapa kalian ini? Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu dunia mustad'afin di muka bumi. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas, harusnya berhijrah. Saya tidak ada sekolah yang baik dekat rumahnya, cari di tempat lain. Fatuhajiru fiha, hanya berhijrah di dalam bumi itu. Faulaika ma'wahum jahannam. Tapi mereka seperti ini meninggal dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, menzalimi anfusihim. Maka apa kata Allah?
ma'wahum, tempat kembali mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Dan kita tentu berlindung dari Allah jangan sampai masuk dalam kategori ini. Wasaat masirah, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Fatir. Wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang masuk dalam neraka, mereka berteriak di dalamnya. Karena kesakitan, karena menyesal dan sebagainya. Saya berkata, Rabbana wa Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami ya Tuhan, na'mal salihan, agar kami bisa melakukan amal salih. Maksudnya keluarkan di sini, keluarkanlah kami dari api neraka, agar di dunia kami bisa melakukan amal saleh. Amal saleh mana? Ghairal ladzi kunna na'mal. Amal saleh yang dulu di dunia kami tidak lakukan. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, setiap hari kita tafakur, apa yang kita ingat? Coba kita ingat. Ya, amalan-amalan apa saja yang menjadi kewajiban kita yang belum kita tunaikan. Karena nanti kita sesal ini. Dikatakan di sini, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kuburan, dari alam akhirat. Kami ingin kembali ke dunia untuk apa? Na'mal saleh, untuk melakukan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak lakukan. Apa kata Allah? Allah bertanya begini. Awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Nu'amir itu dari kata umur. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi, yang seharusnya dengan umur itu mereka bisa mengambil pelajaran padanya. Artinya dalam umur yang panjang itu mereka bisa belajar, mereka bisa mengambil pelajaran. Man tazakka, ya, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Waja'akumul nazir, apalagi datang kepada kalian juga nazir, yaitu nabi, rasul dan penggantinya. Karena kalian tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik, fazuku, maka sekarang rasakanlah kalian semuanya, fama lizalimina min nasirin, karena tidak akan ada lagi penolong bagi orang yang zalim. Jadi inilah. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 30. Wakila lilladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang bertakwa, maza anzala rabbukum, apa yang Tuhanmu turunkan? Apa yang Tuhanmu turunkan? Ya. Jadi kalau tadi di atas kan orang-orang yang masuk neraka jahanam di sini nih. Coba kita lihat lagi di sini Zumar nih. Ini adalah orang yang masuk neraka jahanam. Qila, dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Fabi sama sual mutakabbirin, untuk siapa neraka jahanam itu? Untuk orang yang mutakabbir, orang yang ada sifat sombong di dalam jiwanya. Wasiqal ladzina taqwa, sebaliknya orang bertakwa nantinya diperintahkan ataukah dihalau, dibawa masuk, diiringi masuk, ya, masuk ke dalam surga, ini jannah. Kalau orang kafir tadi di atas ini suruh masuk neraka, nih qila dakhulu abwaaba jahannam, ya. Al-Hijr juga kita lihat sini. Nah, Tuhan mengatakan bahwa neraka jahanam itu punya 7 pintu di sini. Laha, neraka itu atau neraka jahanam, sab'atu abwabin, punya 7 pintu. Kata-kata 7 pintu di sini bisa bermakna beneran 7, bisa juga bermakna simbolik saja, majasi saja. Nah, kalau seandainya kita bisa menduga-duga apa yang 7 pintu itu, ya tentu adalah dosa-dosa besar yang kita lakukan. Itu ada 7 pintu-pintu masuk dalam neraka jahanam. Jadi ada 7. Bisa juga kita memaknainya dengan membawa kepada sejumlah tingkatan nafs kita, jiwa kita. Kita sering mengangkat di sini bahwa nafs kita itu punya 7 tingkatan juga. Dari nafs amarah, ya. Kemudian dari dari naik nafs amarah, naik kemudian nafs lawama naik menjadi marhamah naik menjadi mutmainnah, dan seterusnya. Jadi setiap tempat itu ada pintu nerakanya. Kenapa? Kalau kita tidak masuk di tempat itu sebetulnya kita masuk neraka. Misalnya kita hanya berhenti pada nafs lawama, nah berarti kita masuk pada pintu neraka yang akan mengantarkan kita, yang tidak akan mengantarkan kita masuk kepada nafs level ketiga, yaitu
amarah. Marhamah. Ya. Jadi kesimpulannya, neraka jahanam itu ada sab'atu abwabin, 7 pintu. Likulli babin, dan tiap-tiap pintu, ya, minhum, dari kalangan mereka, juz'un maksum. Jadi setiap pintu itu punya golongan tertentu. Jadi ada golongan tertentu yang masuk di pintu 1, ada golongan lagi masuk pintu B, pintu C, dan seterusnya, pintu A, pintu 1, pintu 2, dan seterusnya. Nah, jadi itu berbeda-beda tergantung daripada apa yang kita langgar di dunia. Jadi ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, sampai kepada pintu 7 juga di sini. Karena dikatakan likulli babin, pada setiap pintu itu, pintu 1, pintu 2, pintu 3, setiap pintu itu masing-masing punya golongan, ya. Jadi maksudnya itu bergradasi, tapi masing-masing punya kualifikasi orang yang masuk di dalamnya. Maksum itu terbagi. Ini. Kita lanjut di ayat berikutnya lagi nih tadi. Jadi intinya adalah waqila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Sebaliknya lil ladzina ahsanu, bagi mereka yang ahsanu fi hadid dunya, yang baik ahsan dalam kehidupan dunia ini, ya, wala darul akhirati khair, dan akhirat itu lebih baik lagi. Jadi bagi orang-orang yang kehidupan dunianya hasanah, maka di akhirat akan mendapatkan lebih baik lagi. Jadi kita di dunia harus hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wala ni'ma darul muttaqin, dan ingat bahwa tempatnya orang bertakwa itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wala ni'ma darul muttaqin. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya tempat tinggalnya, tempat kembalinya orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa di situ. Nah, kita lihat saya surat Az-Zumar sini. Tadi yang kita sudah lihat, wasiqal ladzina taqaw, untuk orang bertakwa dikatakan siqal ladzina, kata siqa itu masuk dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw, dikatakan kepada orang bertakwa, illadzina taqaw rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannati zumara, mereka semuanya dibawa masuk ke dalam kepada sorga ini, jannah, ya, dalam keadaan zumara, berbondong-bondong. Siapakah mereka? Ya, orang bertakwa kepada Allah. Alladzina taqaw rabbahum. Hatta iza ja'uha, sampai ketika datang kepadanya, ya, iza ja'uha, datang kepadanya, futihat, maksudnya datang kepada pintu itu tadi, masuk kepada pintu neraka atau pintu sorga. Karena ini ada bicara tentang sorga, ya, pintu sorga, ya. Jadi idza ja'uha, ketika mereka datang ke depan pintu sorga itu, futihat abu-abu, maka pintu-pintunya dibukakan. Kata-kata abu-abu dibukakan, yang menurut tadi ayat sebelumnya adalah 7 pintunya. Ada 7 pintunya tadi sini. Sab'atu abwabin, ya. Jadi mereka masuk dalam pintu itu. Jadi wa futihat abu-abu, dibukakanlah pintu-pintu surga itu, wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka, khazanatu, penjaganya mengatakan kepada mereka. Jadi ini pelakunya, itu penjaga-penjaga neraka, berkata kepada mereka, siapa? Maaf, penjaga surga, ya. Penjaga surga berkata kepada ahli surga yang akan masuk, salamun alaikum, salam atas kalian. Jadi berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran disebutkan cuma salam. Kenapa disebutkan salam saja? Karena kita bisa sambung, tambahkan sesuai dengan budaya masing-masing. Yang budaya di Eropa, Amerika, ya tentu selamat pagi, selamat siang. Jadi bisa ditambah sini. Salamun siang, salamun pagi, salamun malam, bisa. Bisa selamat malam, selamat siang, dan sebagainya. Bagi yang ada di negara timur, negara Asia, ya tentu setiap peristiwa layak untuk diramaikan. Maka kemudian lahirlah misalnya ucapan salam kepada mereka yang berhasil menyelesaikan studinya. Jadi wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum, salam atas kalian, tibetum, ya, berbahagialah kalian karena masuk ke dalam surga, pada khuluha, maka masukilah surga itu khalidin, dalam keadaan kekal. Jadi perintah, masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal. Surat An-Nahl ayat 24.
Nah, ini artinya pernah kita baca ini kan sekarang kita masih di An-Nahl, cuma sekarang sudah di ayat sekian ya. Kita sekarang sudah berada di ayat yang terakhir ini ya, 30. Nah, beberapa ayat yang lalu, ayat 24 ini ada juga nih. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini ahli neraka ya. Kalau tadi kan ahli sorga. Ingat kalau di sini tadi ahli sorga nih. Az-Zumar ini ayat 73 ahli sorga ya. Sekarang kepada ini 24 ahli neraka. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, maza anzala rabbukum, apa sih yang diturunkan Tuhan kepada kalian, kira-kira gitulah. Ya, sehingga kamu bela-belain menjadi pengikut Muhammad, kira-kira begitu. Apa sih yang diturunkan? Bagi mereka yang memang tidak beriman, kalau mereka menjawab asatirul awalin. Tidak ada yang diberikan kepada kami kecuali hanya dongeng-dongeng terdahulu saja. Nah, jadi mudah-mudahan ini jemaah sekalian memperkuat pemahaman kita tentang ayat-ayat ini. Ingat, ayat ini paling banyak berbicara tentang akhirat. Kenapa? Karena akhiratlah yang paling realistis. Yang namanya realistis itu dari kata real, nyata. Kehidupan kita di dunia ini tidak nyata. Contohnya misalnya, kita punya harta benda banyak, uangnya sampai ratusan triliun. Tapi begitu kita mati, apa dibawa? Jawabannya tadi tidak dibawa. Kan berarti tidak hakiki namanya, tidak realistis. Ya. Yang realistis itu adalah yang kita bawa sampai mati. Nah, dan itu adalah ilmu, iman, dan amal saleh. Ya. Nah, kita berharap jemaah sekalian bahwa kita bisa mendapatkan ilmu itu sehingga kita kemudian bisa beramal dengan amal yang benar, itu dengan amal saleh, sehingga kita tidak harus menderita pada saat kita tinggalkan kehidupan dunia ini. Karena seperti kita katakan tadi, Al-Quran banyak berbicara tentang akhirat, karena kita semuanya akan ke sana, karena hanya akhiratlah yang hakiki. Dunia ini tidak hakiki. Sebelum kita lanjut, kita baca 2 hadis berikut ini. Jadi kita lihat sini bahwa orang kaya itu tidak apa, orang bertakwa tidak apa-apa kaya nih, lihat. Kekayaan itu bagi orang bertakwa, harusnya begitu. Jadi berdasarkan hadis ini nanti, ini hadis Ahmad, Imam Ahmad ya, nomor 22.076, ya sebetulnya kalau kita berkaya raya, harus kita juga memacu diri kita, meningkatkan ketakwaan kita. Karena berdasarkan hadis ini harusnya orang kaya itu harusnya dimiliki oleh orang bertakwa. Ya, karena apa? Dia tidak akan menyalahgunakan nanti kekayaannya. Nah, ini cuma sekarang kita ambil hadis dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb, yang juga diambil an abi dari bapaknya, an ami dari pamannya. Abihi bapaknya, ami pamannya, paman dari pihak ayah. Jadi kalau bahasa Arab itu, kalau paman dari pihak ayah, artinya saudaranya bapak kita, itu namanya ami. Ya. Kalau saudara dari pihak ibu kita, paman dari pihak ibu, maka namanya khal. Ali. Qala berkata, kunna fi majlis, yang berkata di sini adalah yang dikutip di sini, yaitu dari pamannya, ayahnya, ya. Ayahnya dan pamannya siapa? Itu tadi di sini, yaitu Muaz bin Abdullah bin Khubayb. Ya. Qala berkata, kunna fi majlisi, kami dulu berada dalam majelis, maksudnya duduk-duduk di masjid, maksudnya tentunya kami duduk di masjid. Dulu ingat pada zaman Nabi nggak ada tempat berkumpul kayak di mall, kayak di restoran, kafe, nggak ada ya. Jadi kalau orang dulu berkumpul ya di masjid. Ya. Kami dulu pernah duduk-duduk bersama dengan Nabi di masjid. Ya. Fatala alaina, tiba-tiba maksudnya di sini tidak bersama Nabi, artinya mereka berkumpul tanpa Nabi. Tiba-tiba Nabi datang, tala itu tiba-tiba muncul, terbit, datang tiba-tiba Nabi menjumpai kami. Tala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'si, dan di atas kepalanya atharu ma'in, masih ada bekas air. Ya, datang Nabi menjumpai mereka, di rambutnya masih ada bekas air. Faqulna, maka kami kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naraka thayyiban nafsi, kami melihatmu sangat-sangat bahagia. Thayyiban nafsi, kami melihatmu sangat-sangat bahagia. Ya. Kalau thayyiban nafsi ini secara bahasa itu adalah
baik jiwa, ya, baik jiwa. Qala, Nabi menjawab, ajal, benar. Ya. Qala, lalu kemudian dikatakan, berkata perawi, summa khadal qawmu fi dzikril ghina. Kemudian orang-orang pada berbicara tentang al-ghina, kekayaan. Nabi ada di situ, tiba-tiba berbicara tentang al-ghina, kekayaan ini. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengarkan itu langsung menjawab, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Ya. La ba'sa itu tidak apa-apa. La ba'sa itu adalah no problem kalau bahasa Inggrisnya. Tidak apa-apa, tidak masalah orang menjadi kaya kalau dia bertakwa. Jadi kalau kita lihat, apakah orang bertakwa tidak boleh kaya di dalam kehidupan? Tentu saya maksudnya Nabi di sini, kalau orang tidak bertakwa baru kaya, itu kekayaannya bisa merusak dirinya. Lihatlah di Indonesia beberapa anggota DPR kan bicara menjadi sangat sombong, arogan. Ya, kan dia merasa kaya dan jadi anggota parlemen, kan begitu. Nah, maka dikatakan harusnya al-ghina ini disertai dengan ketakwaan. Jadi la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Jadi kalau dari antara Bapak, Ibu, Tuan dan Puan menjadi peserta majelis ini, lumayan dikarunia Allah dengan harta yang banyak, kekayaan, ya bersyukurlah dengan meningkatkan takwanya. Karena dikatakan harusnya kekayaan itu untuk orang bertakwa. Ya. Liman ittaqallah. Liman ittaqallah, kepada orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wasihha, begitu ya, kesehatan juga begitu. Kesehatan juga bagus, tapi siapa? Liman ittaqallah. Liman ittaqallah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu pasti baik, khair. Minal ghina, artinya di sini bahwa kesehatan itu bahkan lebih baik daripada kekayaan lagi. Ya, ingat, khairum minal ghina. Kata khairum minal ghina lebih baik daripada kekayaan. Jadi ingat, kok bisa dikatakan kekayaan yang paling tinggi adalah kesehatan, berdasarkan di sini. Baru kekayaan, nah, saya kira benar. Karena kalau kita tidak kaya tapi sehat, masih bisa menggunakan kesehatan kita untuk mencari nafkah, untuk berjuang, untuk bekerja keras. Ya, jadi kesehatan. Baru kemudian kekayaan, al-ghina. Dan baik kesehatan ataupun kekayaan sangat baik bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau orang tidak bertakwa dan dia sehat, bisa digunakan, kesehatannya bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Wa thayyibun nafsi minal ghina. Dan ingat, kebahagiaan itu termasuk kenikmatan min ni'am, ya, bukan min ni'am, bukan ghina, ni'am. Wa thayyibun nafsi, bukan wa thayyibun nafsi minan na'am, ya. Minan ni'am, ya. Dan kebahagiaan jiwa itu termasuk kenikmatan. Hadis riwayat Ahmad. Kita kasih judul di sini, orang yang Allah suka bertemu dengannya. Jadi di akhirat ada orang yang dicari-cari Allah, tapi ada juga orang yang ditinggalkan Allah. Allah memalingkan wajahnya dari orang itu. Tapi ada juga orang dicari-cari Allah. Maksudnya ingin dijumpai. Ini kita lihat sini ada dari Anas, ya, dari An Humaid dari Humaid dari Anas, jadi terakhir Anas. Qala Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta suka menjumpai Allah, maka Allah pun akan cinta suka menjumpainya. Ingat. Jadi dasarnya kita dulu, apakah kita sudah ada kerinduan, kecintaan untuk menjumpai Allah nanti di akhirat, dengan dibuktikan dengan beribadah dengan sungguh-sungguh di dunia. Ya. Allah mengatakan siapa yang suka atau senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun juga benci berjumpa dengannya. Terus kemudian berkata perawi, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Kami semuanya takut mati. Maksudnya kami semua tidak senang mati. Kami semuanya manusia ini tidak senang mati. Ya. Nakra itu benci, tidak senang kepada al-maut, kematian. Qala, lalu Nabi menjawab,
Laisa dzaka karahiyatal mauti. Bukan Suaranya hilang. Iya. Bapak Ibu, Puan dan Tuan, ini mohon maaf tadi agak ternyata disconnect ya. Mari kita masuk lagi ke screen. Jadi kita teruskan tadi hadis kita ya. Jadi siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah ini, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya ini. Ya. Jadi di sini dikatakan ya tadi, waman kariha lika Allah kariha Allah likahu. Kemudian kami bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, kami semuanya tidak suka mati, belum siap mati. Nah, mengatakan laisa dzalika karahiyatul, bukan itu yang disebut dengan karahiyatul maut ya. Walakinnal mu'min, akan tetapi orang mukmin itu idza khudira ja'ahu, apabila dihadirkan dan datang kepadanya al-Bashir, utusan Allah memberikan kabar gembira, ini minallah, pemberi kabar gembira dari Allah Azza wa Jal, bima huwa sa'irun ilaihi falaisa syai'un ahabba ilaihi, yang kemudian datang kepadanya sa'irun ilaihi, lalu memperlihatkan semua apa yang akan didapatkan nanti kalau dia bersama dengan Allah. Jadi utusan Tuhan yang memberikan kabar gembira seraya menunjukkan semua kebaikan-kebaikan di sisi Allah kalau dia kembali dengan sukacita kepada Allah. Kira-kira begini nih, malaikat berkata nih, tempatmu nanti di akhirat kalau kamu suka berjumpa dengan Allah. Ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Ya. Maka kemudian faqad laqiya Allah azza wa jal. Maka kemudian dia ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian fahabballahu lika'ahu, akhirnya Allah juga suka berjumpa dengannya. Wa innal fajir itu orang yang melakukan perbuatan buruk, dosa, awil kafir ataupun kafir, idza hutira jauh, apabila dihadirkan dan datang kepada jauh bima huwa sa'irun ilaihi, datang juga utusan Tuhan kepadanya untuk menunjukkan tempatnya di akhirat kalau dia benci kepada Allah. Minasyar, keburukan. Aw ma yalqahu min syarr, ataukah dia menjumpai Allah dengan keburukan, pakari haliqa Allah, maka dia pun tidak suka berjumpa dengan Allah. Sehingga karena mereka tidak suka berjumpa dengan Allah, wakarihallahu liqa, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Secara bahasa karya itu benci ya. Jadi jemaah sekalian, maka marilah kita melatih diri kita untuk rindu berjumpa dengan Allah, agar Allah pun merindukan berjumpa dengan kita. Jangan sebaliknya, kita benci berjumpa dengan Allah. Apa buktinya kita suka berjumpa dengan Allah? Salat. Ya, usahakan salat kita dilakukan dengan tertib. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 11.605. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupunikum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallahu azza. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hadis riwayat Ahmad tadi 11605 dengan kaitan ayat 26 tentang persoalan azab tadi, min haitsu la yash'urun. Maka di tengah kemajmukan kota-kota moden atau negara-negara moden yang bercampur aduk antara orang yang di pihak
syurga maupun di pihak neraka, di satu tempat, satu negara. Maka apabila datang azab tadi Ustaz, min haitsu la yash'urun tadi, maka apakah batin-batin tadi jadi penentu kepada apa yang malaikat tanya kepada orang-orang yang menganggap jiwanya lemah lalu tidak berhijrah. Tapi bukan cara zahir, cara batin yang tersirat. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jawabannya iya. Jadi yang menjawab nanti di sisi Allah adalah batin kita. Karena semua pengetahuan kita tersimpan di dalam batin. Semua pengetahuan, kesadaran, bahkan hakikat kita sebagai manusia tersimpan dalam batin. Bapak Ibu Jemaah sekalian, ini sering orang atau banyak manusia yang salah paham, disangkanya bahwa yang menyimpan semuanya itu di tubuhnya. Karena kita lihat kalau ada orang pintar kan kelihatan tubuhnya terpelihara atau dihormati orang. Misalnya kalau ada pejabat yang tinggi jabatannya, biasanya dicium tangannya oleh bawahannya, seperti itu. Sehingga kita melihat tubuhnya, padahal sebetulnya ini adalah tipuan tipuan mata. Semua yang menyebabkan kita menjadi manusia dan dihormati sesama adalah bukan di tubuh, ya, tetapi di dalam batin. Misalnya kita dihormati orang karena pangkat dan jabatan. Nah, kita tanya apa yang menyebabkan kita diberi pangkat dan jabatan? Jawabannya kan karena kita capable, punya skill. Kita terbukti selama ini menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, sehingga diberikan pangkat dan jabatan. Nah, sekarang kapabilitas kita itu, skill kita itu, knowledge kita itu dari mana? Di mana letaknya di sini? Ya. Tentu bukan di pipi, tentu bukan di kuping sini, tentu bukan di mata sini. Ya. Kalau seandainya di mata, maka hilanglah pengetahuannya orang yang tiba-tiba mengalami kebutaan. Kan ada orang sudah berusia buta, entah karena penyakit atau entah karena apa, buta, tetapi ada orang buta tetapi pintarnya luar biasa. Jadi kan berarti bahwa pengetahuan bukan di mata. Ada orang yang tadinya belajar sungguh-sungguh, tapi kemudian mengalami gangguan pendengaran, tidak bisa mendengar lagi. Dia tetap bisa menulis dengan baik. Nah, jadi artinya apa? Pengetahuan bukan di kuping. Sekarang pertanyaannya, pengetahuan kalau begitu di mana? Jawabannya cuma satu, di batin. Ya, batin itu tidak terbatas karena bukan materi, maka pengetahuan pun juga tidak terbatas karena pun bukan materi. Nah, dengan demikian, batin kita itulah nanti yang menyadari semuanya tadi. Batin kita lah yang menjawab, batin kita lah juga yang menderita kalau tidak bisa menjawab dengan baik, mempertanggungjawabkan semua yang dimilikinya di dunia. Jadi inilah jemaah sekalian, himbauan kepada kita semua, termasuk kepada Al-Fakir ini, untuk selalu memberikan porsi yang besar kepada perkembangan batin kita. Ya. Ulangi lagi, berikan porsi yang besar untuk memperhatikan batinnya. Karena kita manusia, hakikatnya pada batinnya, dan kalau kita nanti meninggal, yang tidak mati, yang tidak ikut mati adalah batin kita. Yang akan pindah ke alam barzah adalah batin kita. Karena batin kita itulah hakikat kemanusiaan kita. Seperti itu. Dengan demikian, seperti tadi dalam hadis ini juga, bahwa kalau batin kita benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, ya Allah juga akan benci, tidak suka berjumpa dengan kita. Ya. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Mari kita pergi ke chatroom ya. Dari Pak Burhan. Ada seorang ulama yang mengatakan dan bahkan menjamin bahwa seorang itu tetap akan masuk surga walaupun dia tidak mendirikan sholat. Namun dia adalah seseorang yang banyak amal-amal kebajikan sesama manusia kecuali sholat. Dan katanya juga termasuk manusia yang berlainan agama. Nah, kita jawab dulu dengan satu-satu ini. Jadi bahwa orang bisa masuk surga walaupun tidak mendirikan sholat. Jawabannya bisa saja. Dengan yang penting alasannya benar, konteksnya benar. Nah, kita bahas dulu bahwa orang yang sholat pun, ya, jadi orang yang sholat pun bukan jaminan dia masuk surga.
Ya, ulangi lagi, orang yang sholat pun bukan jaminan dia akan masuk surga. Yang mengatakan begitu bukan kita, bukan saya, tetapi Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan fawailun lil musallin. Ada orang salat tapi neraka wail. Wail itu kan neraka. Jadi fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang salat. Jadi ada orang salat masuk neraka. Ya. Kalau ada orang salat masuk neraka, kan berarti bisa juga orang tidak salat masuk surga, kan begitu kebalikannya. Nah, tetapi siapa? Nah, inilah kita lihat. Kita tahu semuanya bahwa di dunia ini tidak semua negara muslim. Ya, hanya sepertiganya atau bahkan seperempat dari total negara yang banyak Islamnya. Mulai daripada yang banyaknya itu minoritas 30% atau bahkan mayoritas mutlak sampai 90% seperti Indonesia. Ada seperti itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang lahir di negara-negara yang tidak muslim seperti Amerika, Rusia, Filipina, Thailand Utara, Vietnam, Cina, Jepang, kan banyak sekali nih orang seperti ini. Ya, kalau mereka dimasukkan neraka karena dia tidak Islam, nah ini kan Tuhan ini menjadi dipertanyakan keadilannya. Kan maunya mereka lahir sebagai anak orang Shinto kalau dia di Jepang. Bukan maunya anak itu lahir sebagai orang beragama Konghucu kalau dia lahir di Cina. Bukan maunya anak itu menjadi beragama Kristen Katolik Timur, Kristen Timur, Ortodoks Timur kalau dia lahir di Rusia. Jadi mereka semuanya dididik oleh orang tuanya. Nah, sekarang tiba-tiba dia meninggal sebelum akil balik misalnya. Harusnya dia diterima oleh Allah masuk surga. Yang kedua, sudah akil balik. Nah, kalau dia akil balik pun kan tidak mungkin langsung menemui Islam. Dia harus mencari tahu. Ada proses pencarian. Ya. Yang kedua adalah standar minimalnya adalah tidak membuat keonaran. Tidak membuat kekacauan di muka bumi. Tidak mengganggu orang, tidak mengambil hak orang lain, tidak menciptakan kerusuhan, tidak menjarah harta benda orang, tidak mengadu domba orang, tidak mengacau negara, tidak melakukan tindakan terorisme. Nah, apa yang salah dengan orang ini? Ya. Kalau kita katakan tidak beriman, dia lahir di Rusia, dia lahir di Amerika, dia lahir di Cina, Tiongkok sana. Ya. Tentu terhadap seperti ini kita sudah sampaikan dulu. Itu ada ayatnya yang disebut dengan wa akharuna, orang lain. Jadi ini ayatnya surat At-Taubah. Kita masuk lagi ke screen ya. Nah, jadi kita sudah masuk lagi di sini ya. Surat At-Taubah ya. Surat 9 ayat 106. Ya. Wa akharuna. Kenapa akharuna di sini? Karena di atas sudah ada, secara garis besar ada dua manusia. Manusia yang pasti masuk neraka dan pasti masuk surga di atas. Ya. Jadi di atas manusia yang pasti masuk surga dan masuk neraka. Ya. Yang masuk neraka itu diantaranya di situ disebutkan ada orang di sekitar Nabi. Ya. Karena melakukan perbuatan munafik. Ya. Yang lain, artinya apa? Yang lain di sini tidak jelas masuk surganya, tidak jelas masuk nerakanya. Kenapa? Dia bukan muslim, tapi kok baik sekali amal perbuatannya, akhlaknya baik sekali. Lihatlah di Palestina sekarang. Mayoritas orang membela Palestina sekarang di dunia justru bukan orang Islam, bukan orang Arab. Yang melakukannya itu justru orang dari Italia, orang dari Amerika, orang dari Australia, bayangkan. Ya. Lalu orang Islam yang ada di Timur Tengah gimana? Tetangganya Mesir tidak pernah demonstrasi. Ya. Wanita yang datang dari Italia itu sampai datang mempertaruhkan nyawanya di sana, membuka blokade Israel supaya bantuan bisa masuk Gaza. Padahal dia jauh datangnya. Ya, jadi dengan demikian orang-orang seperti ini disebut dengan akharuna murjauna li amrillah. Orang seperti ini, orang lain ini murjauna, diserahkan, kata ditangguhkan artinya serahkan saja urusannya kepada Allah. Allah yang paling tahu. Ya. Imma yu'adzibuhum, apakah Allah akan mengazab mereka
ataupun Allah menerima taubat mereka, itu terserah Allah. Allah yang paling tahu hakikat hati orang itu. Apakah dia melakukannya itu karena ria atau memang melakukannya karena humanisme. Allah yang paling tahu. Ya. Wa imma yatubu alaihim. Apakah Allah memberikan azab atau memberi taubat, itu urusan Allah. Kenapa? Wallahu alim, Allah itu maha mengetahui. Ya, dan sekaligus bagaimana kalau tidak Islam? Ya karena Allah maha bijaksana. Nah, seperti itu. Jadi Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Ada lagi sebelum kita tutup? Syukur Ustaz. Ya, Afwan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.